Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Materi kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah barisan tak hingga. Ya, materi kita adalah barisan tak hingga. Apa definisi barisan tak hingga? Suatu barisan tak hingga, A1, A2, A3, dan seterusnya, adalah susunan bilangan terurut sesuai dengan urutan bilangan asli sebagai indeksnya. Ini kan indeksnya ada ini ya, bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai dengan bilangan asli sebagai indeksnya, atau suatu fungsi yang daerahnya adalah himpunan bilangan asli, atau suatu fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan asli. Itu definisi barisan tak hingga. Barisan tak hingga A1, A2, A3, dan seterusnya dapat disajikan sebagai berikut. Ini ya. AN diapit dengan kurung kurawal, mulai N sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga, atau secara ringkasnya seperti berikut. AN yang diapit oleh kurung kurawal. Berarti ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah barisan A1, A2, A3, dan seterusnya. Demikian. Kadangkala kita memperhatikan barisan yang indeksnya terdiri atas semua bilangan asli. Semua bilangan asli artinya maksudnya apa? Artinya dimulai dari 1. Atau kadang-kadang bilangan asli yang lebih besar dari sesuatu. Contohnya sebagai berikut. BN, barisan BN yang dimulai dari N sama dengan 8 sampai tak terhingga. Yang kalau kita tuliskan di sini berarti itu maksudnya apa? Maksudnya adalah B8 dimulai dari B8, B9, B10, dan seterusnya. Suatu barisan dapat dispesifikasi dengan beberapa cara berikut. Pertama, dengan memberikan suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola. Misalnya, barisan 25, 8, 11, 14. Jadi ini kita ada polanya. Polanya apa? Seperti ini. Polanya suku kedua ditambah 3 dari suku pertama ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya suku selanjutnya adalah 17. Kemudian 20. Jadi suatu barisan dapat dispesifikasi dengan memberikan suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola. Yang kedua dengan rumus eksplisit untuk suatu suku ke N. Rumus eksplisitnya aja nih. Ini rumus ini kalau barisannya tetap seperti ini, berarti barisan AN rumusnya adalah 3N minus 1 untuk N lebih besar 1. Lebih besar sama dengan 1. Dengan rumus eksplisit ini, sebagai contoh, bisa kita mengetahui suku kelima. Suku kelima berarti apa? A5 adalah 3 kali 5, 15 kurang 1, 14. Ini dia suku kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Suku kelima. Suku ketiga, misalnya 3, N-nya berarti 3, 3 kali 3, kurang 1, 8. Suku ketiga 8. Demikian. Jadi yang kedua dengan rumus eksplisit. Yang ketiga dengan rumus rekursif, rumus perulangan. Jadi rumusnya apa seperti ini? Kita buat, kita definisikan. A1 sama dengan 2. Dan untuk semua N lebih besar atau sama dengan 2, AN sama dengan AN min 1 plus 3. Rekursif ini artinya kita untuk rumusnya itu kita bentuk untuk memerlukan pengetahuan tentang suku sebelumnya. Seperti ini, untuk mencari suku ke N, kita perlu tahu nilai yang ke N-1. Kita perlu tahu nilai suku yang ke N-1. Berarti ini sebagai contoh, suku keempat, N-nya 4 ya, sama dengan
suku ketiga tambah 3. Suku ketiga 8, tambah 3, 11. Kita perolehlah suku keempat 11. Jadi demikian ya. Barisan dapat dispesifikasi dengan beberapa cara berikut. Dengan memberikan suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola, dengan rumus eksplisit untuk suatu suku ke n, dan kemudian dengan rumus rekursif. Berikutnya kita memasuki materi kekonvergenan. Untuk memahami konsep kekonvergenan barisan tak hingga, kita perhatikan 4 barisan berikut. Ini ada 4 barisan, barisan AN, barisan BN, barisan CN, dan barisan DN. Barisan AN sama dengan 1 kurang 1/n. Ini rumus eksplisitnya. Untuk n lebih besar atau sama dengan 1. Atau bila kita tuliskan suku-sukunya, suku ke-1, 0, 1 kurang 1, 0. Suku kedua, 1 kurang 1/2, setengah. Suku ketiga, 1 kurang 1/3, 2/3. Demikian seterusnya, sampai suku kelima, 1 kurang 1/5, 4/5. Itu barisan AN. Kemudian barisan kedua BN, rumus eksplisitnya seperti ini. Untuk n lebih besar sama dengan 1. Atau bila kita tuliskan sukunya, kita tuliskan saja di sini. Di sini dituliskan 5 suku pertama. Suku 1 berarti apa? Suku pertama 1 kurang min 1 pangkat 1 kali 1. 2. Suku kedua 1 kurang min 1 kuadrat 1/2. 1 kurang setengah berarti setengah. Suku ketiga 1 kurang 1 pangkat 3 1/3. 1 tambah 1/3 jadinya 4/3. Ini suku keempat, ini suku kelima. Demikian barisan BN. Kemudian kita memiliki barisan CN dengan rumus eksplisit seperti berikut. Min 1 pangkat n, n kurang 1/n. Untuk n lebih besar atau sama dengan 1, atau bila kita tuliskan suku pertama, kedua, sampai suku keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah seperti ini. Tinggal masukkan aja. Kalau suku pertama, n-nya 1. 1 kurang 1, 0. Ya, berarti 0. Suku kedua, 2 kurang 1, 1. 1/2 setengah. Min 1 pangkat 2 positif, berarti setengah. Suku ketiga, 3 kurang 1, 2. 2/3. Min 1 pangkat 3 negatif, berarti minus 2/3. Demikian seterusnya. Dan kita barisan DN yang terakhir adalah 0,999 untuk n lebih besar atau sama dengan 1. Yang berarti bila kita tuliskan sukunya satu demi satu, semua sukunya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, semua sama nilainya. Yaitu 0,999. Sama, suku keberapapun 0,999. Nah, kita perhatikan di sini untuk bagaimana nilai suku AN, BN, CN, DN untuk nilai N yang semakin besar. Nah, kalau kita lihat untuk barisan AN dan barisan BN, nilai suku ke N untuk nilai N yang semakin besar akan menuju ke 1. Ya, untuk nilai N yang semakin besar, baik nilai AN maupun nilai BN menuju ke 1. Ya, ini untuk sebagai bayangan saja. Untuk sebagai bayangan ini ya. Misalnya ya, A1000 berapa? A1000. A1000 1 kurang 1/1000. 999. Makin 999/1000. Dekat ke 1. Kalau kita perbesar, A1 juta. Berarti 1 kurang 1/1 juta. 999
10.999 per 1 juta. Makin dekat ke 1. Makin Anda besari N-nya, nilai AN makin besar. Ini ya. Ini BN juga demikian. Coba Anda makin lama makin besar nilai N-nya, makin lama ini akan makin menuju ke 1. Perhatikan aja di sini ya, 6/5. Contohnya saya ambil 1000 berapa? Kalau 1000. Kalau N-nya 1000, berarti kalau 1000, 1 kurang 1 pangkat 1000, 1 per 1000. Artinya sama aja dengan 1 kurang 1/1000. Berarti 999 per 1000. Dekat ke 1. Kalau kita perbesar N-nya 1 juta, makin dekat ke 1 nilai BN. Makin dekat ya 1 juta, karena nanti nilainya akan menjadi 1 kurang 1 per 1 juta. 1 kurang 1 per 1 juta. Makin dekat ke 1. Nah, dalam hal ini kita sebut barisan AN dan barisan BN konvergen ke 1. Konvergen ke 1. Namun tidak demikian dengan CN dan DN. CN ini untuk N yang semakin besar tidak konvergen. Tidak konvergen, tidak memusat ke satu nilai. Coba Anda perhatikan nanti ini. Kalau N-nya makin besar, dia tidak menuju ke satu nilai. Tidak konvergen ke suatu nilai. Tapi dia nanti akan bolak-balik ini di sekitar mendekatin 1 dan min 1. 1 min 1 akan dekat-dekat ke 1 min 1 tapi bolak-balik. Nggak mendekat ke satu nilai. Dan kalau kita konvergen itu artinya dia menuju ke suatu nilai tertentu. Itu ya. Dan DN ini juga tidak konvergen ke 1. Nggak pernah dia makin lama makin dekat ke 1, nggak. Tapi kalau konvergen ke 0.99, iya yang ini. DN ini konvergen ke 0.99. Kalau yang CN ini, barisan CN ini tidak konvergen, dan untuk kasus demikian kita sebut dia CN ini tidak, apa tadi saya katakan, tidak konvergen. Untuk kasus ini kita sebut dia divergen. CN ini divergen. AN ini konvergen ke 1, BN konvergen ke 1, CN tidak konvergen atau divergen, DN ini tidak konvergen ke 1, tapi konvergen ke 0.999. Definisi kekonvergenan adalah sebagai berikut. Suatu barisan AN disebut konvergen ke suatu nilai L atau berlimit L dan ditulis AN mendekati L jika N mendekati atau menuju tak terhingga, atau limit AN untuk N menuju tak terhingga sama dengan L jika untuk setiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif N besar, sehingga jika N kecil lebih besar sama dengan N besar, maka nilai mutlak AN kurang L lebih kecil dari epsilon. Ya, ini sesuai dengan definisi limit ya. Harus Anda buka lagi definisi limit. Jadi suatu barisan AN disebut konvergen ke L atau berlimit L jika limitnya ini ada, yaitu L. Jika limitnya ada L, jadi konvergen ke L. Suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga disebut divergen. Untuk memperjelas gagasan kekonvergenan, bandingkan grafik fungsi AX sama dengan 1 kurang 1 per X untuk X lebih besar sama dengan 1 dengan grafik barisan AN sama dengan 1 kurang 1 per N untuk N lebih besar sama dengan 1. Ya, ini untuk fungsi, ini untuk suatu barisan yang sifatnya diskret. Ya, tapi bisa kita lihat ini
Kalau ini untuk X menuju tidak terhingga, ini nilai AX-nya akan menuju 1. Ini juga sama. Untuk N menuju tidak terhingga, maka limit AN sama dengan 1. Ya. Berikut adalah teorema-teorema mengenai kekonvergenan barisan. Misalkan barisan AN dan barisan BN adalah barisan-barisan yang konvergen. Dan K adalah suatu konstanta, maka yang pertama, limit KAN N menuju tak terhingga sama dengan, kan konstantanya bisa kita keluarkan. Ini ya, sama ini dengan aturan limit. Kedua, limit AN plus minus BN N menuju tak terhingga, bisa kita pisahkan, limit AN N menuju tak terhingga plus minus limit BN N menuju tak terhingga. Yang ketiga, limit N menuju tak terhingga AN BN sama dengan limit AN N menuju tak terhingga dikali limit BN N menuju tak terhingga. Yang keempat, limit AN per BN N menuju tak terhingga sama dengan limit AN N menuju tak terhingga per limit BN N menuju tak terhingga, asalkan limit BN N menuju tak terhingga tidak sama dengan 0. Ini merupakan sifat-sifat limit yang pernah kita pelajari. Contoh adalah sebagai berikut. Periksa kekonvergenan barisan berikut. 4n kuadrat plus 5 per 2n kuadrat plus 7n. Jadi di sini, untuk memeriksa kekonvergenan, bisa dengan kita cari limitnya. Jadi limit n menuju tak terhingga, 4n kuadrat plus 5 per 2n kuadrat plus 7n. Yang jika limitnya ini ada, berarti dia barisan tersebut konvergen menuju nilai limit tersebut. Ini ya. Jadi kita cari, dan Anda sudah tahu ini bagaimana mencari limit bentuk seperti ini untuk n-nya menuju tak terhingga. Adalah kita bagi ini dengan pangkat yang tertinggi dari penyebut. Dalam hal ini pangkat tertingginya adalah n kuadrat. Ini berarti limit n menuju tak terhingga 4 plus 5 per n kuadrat per 2 plus 7 per n. Ini dengan menggunakan sifat-sifat limit, ini kita tahu, ini 4 hasilnya, ini untuk n menuju tak terhingga 0, ini 2, ini 0, sehingga hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Demikian ya. Jadi, oleh karena itu, barisan 4n kuadrat plus 5 per 2n kuadrat plus 7n ini adalah konvergen. Ya, konvergen. Dan konvergennya ke berapa? Konvergen ke 2. Demikian. Contoh selanjutnya adalah memeriksa kekonvergenan barisan n kuadrat per e pangkat n. Ya, jika konvergen tentukan limitnya. Memeriksa kekonvergenannya berarti kita mencari nilai limit ini. Ini AN-nya. Jadi kita cari nilai limitnya. Kita cari nilai limitnya. Oke ya. Berarti limit n menuju tak terhingga n kuadrat per e pangkat n. Ini n ini ya. Nah, n kuadrat per e pangkat n. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, limit n menuju tak terhingga n kuadrat ini tak terhingga. Limit n menuju tak terhingga e pangkat n tak terhingga juga. Jadi memiliki bentuk tak terhingga per tak terhingga. Tak terhingga per tak terhingga ya. Saya catat aja di sini ya. Limit n menuju tak terhingga n kuadrat ini sama dengan tak terhingga. Kemudian limit n menuju tak terhingga
E pangkat N juga tak hingga. Memiliki bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Tetapi di sini bentuknya adalah diskret. N ini barisan yang bentuk N ini nilai bilangan asli. Teorema L'Hopital itu berlaku untuk fungsi yang kontinu. Tetapi kita menggunakan fakta. Misalkan ada suatu fungsi kontinu jika limit X menuju tak terhingga fx sama dengan L, maka limit Fn, N menuju tak terhingga sama dengan L. Ini untuk suatu fungsi kontinu, ini untuk suatu barisan. Ini untuk suatu barisan, ya. Ini berlaku ini. Berlaku ini. Wah, jikanya ketinggalan. Jikanya juga ikut berlaku, ya. Jadi, kita bisa menggunakan L'Hopital, tetapi dengan menganggapnya sebagai fungsi dulu. Jadi, kita cari. Maksud saya kita cari dulu gini. Limit X menuju tak terhingga, X kuadrat per E pangkat X. Gitu ya, kita anggap ini sebagai suatu fungsi dulu, fungsi. Ini baru kita dapat gunakan aturan L'Hopital. Berarti dengan menggunakan aturan L'Hopital, hasilnya ini adalah limit X menuju tak terhingga, kita turunkan 2X, kita turunkan E pangkat X, sama dengan, ini masih tak terhingga, ini tak terhingga, pakai aturan L'Hopital lagi, limit X menuju tak terhingga, turunannya ini 2, ini EX, ini sudah konstanta, di bawahnya EX ini nilainya tak terhingga, ini nilainya berarti sama dengan 0. Ya, 0, limitnya 0. Oleh karena itu, limit N menuju tak terhingga, N kuadrat per E pangkat N ini sama dengan 0 juga. Mengikuti teorema ini. Ini 0. Jadi, karena limitnya ada, jadi barisan N kuadrat per E pangkat N konvergen. Konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Ya, ini limitnya ini tadi ini. Limitnya 0. Demikian. Selanjutnya kita masuk ke teorema Apit. Jadi jika barisan AN dan barisan CN adalah barisan-barisan yang konvergen menuju L, serta AN lebih kecil sama dengan BN, BN lebih kecil sama dengan CN untuk semua N lebih besar K, di mana K itu adalah konstanta bilangan asli, maka barisan BN konvergen menuju L. Maka barisan BN ini juga konvergen menuju L. Jadi, jika AN konvergen menuju L, CN konvergen menuju L, BN juga konvergen menuju L. Demikian. Untuk memeriksa kekonvergenan menggunakan teorema Apit. Jadi, AN ke L, CN ke L, BN juga konvergen ke L. Contohnya, periksa kekonvergenan barisan berikut. Nah, ini kan kita untuk mencari limitnya, secara langsung mungkin katakanlah dalam tanda kutip sulit ya, kita bisa menggunakan teorema Apit. Teorema Apit. Sebagai contohnya, saya pindahkan saja ke halaman selanjutnya. Ini ya, kita menggunakan teorema Apit bahwa saya rubah warnanya ke warna putih aja. Bahwa kita mengetahui untuk N lebih besar daripada lebih besar 1, kita melihat karena sin kuadrat N itu nilainya antara berapa? Sin kuadrat.
sin kuadrat itu nilainya antara 0 sampai 1. Iya ya, karena sin itu nilainya antara min 1 sampai 1, kalau sin kuadrat antara 0 sampai dengan 1. Jadi kita peroleh n plus sin kuadrat n per 2n plus 3 ini lebih besar sama dengan n tambah 0 ya, karena sin kuadrat n ini nilainya kan paling kecil 0. Berarti n per 2n plus 3. Ya. Ya, pasti dia lebih besar dari ini. Dan sin kuadrat itu paling besar nilainya 1. Jadi ini pasti lebih kecil dari n plus 1 per 2n plus 3. Oke ya. Dan kita tahu cepat saja ini ya limit kita cek limit n menuju tak terhingga n per 2n plus 3 ini sama dengan setengah. Ya. Dan kita memiliki juga limit n menuju tak terhingga n plus 1 per 2n plus 3 sama dengan setengah. Ini menggunakan aturan L'Hopital pada fungsi kontinu ya. Hasilnya setengah berarti pada fungsi diskret pada barisan ini juga nilainya setengah. Artinya AN barisan ini konvergen ke setengah, barisan yang ini juga konvergen ke setengah. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu dengan teorema Apit barisan n plus sin kuadrat n per 2n plus 3 konvergen ke setengah. Selanjutnya kita masuk ke teorema, yaitu jika limit nilai mutlak AN n menuju tak terhingga sama dengan 0, maka limit AN n menuju tak terhingga sama dengan 0. Jadi jika limit nilai mutlaknya untuk n menuju tak terhingga sama dengan 0, maka limit AN-nya untuk n menuju tak terhingga sama dengan 0. Contoh, kita ingin memeriksa kekonvergenan barisan berikut. Kita ingin mencari limit ini. Tapi ini kan ada faktor min 1 ini ya yang bisa membuat dia kadang nilai barisannya negatif, kadang positif. Tapi kalau kita akan menggunakan teorema yang di atas, kita mutlakin, kita cari limitnya. Kita cari limit nilai mutlaknya. Ya. Jadi kita cari limit, mungkin lebih enak warna putih aja ya. Limit n menuju tak terhingga, nilai mutlak min 1 pangkat n ln n kuadrat per n. Ini ya. Sama dengan untuk n menuju tak terhingga. Nah, kalau dimutlakin, min 1-nya ini, kalau kita ambil nilai mutlaknya, min 1-nya itu pangkat n, jadi nilainya 1. Dan untuk n tak terhingga, ini nilainya akan positif. Jadinya tinggal ln n kuadrat per n. Bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, kita misalkan ini fungsi kontinu. Jadi kita karena menggunakan untuk aturan L'Hopital itu harus fungsi kontinu. Jadi limit x menuju tak terhingga ln x kuadrat per x. Ini kan bentuknya tak hingga per tak hingga ini ya. Ini tak hingga, ini tak hingga. Ini sama dengan limit x menuju tak terhingga. Ini saya uraikan saja dulu ya. Belum menggunakan aturan L'Hopital. 2 ln x per x. Ini kemudian bentuknya masih tak hingga per tak hingga. Ini saya menggunakan aturan L'Hopital. Berarti limit
X menuju tak hingga 2 per X per 1. Nah, ini udah ketahuan nilainya ya. X menuju tak terhingga 2 per X ini, limitnya nilainya adalah 0. Oke ya. Jadi limit ini 0. Karena limit nilai mutlaknya 0, limit nilai mutlak AN 0, oleh karena itu limit N menuju tak terhingga supaya urut mungkin saya buat dari sini karena ini 0 ya. Oleh karena itu limit N menuju tak terhingga min 1 pangkat N ln N kuadrat per N, ini nilainya sama dengan 0. Dengan demikian, maka menggunakan teorema berarti limit N menuju tak terhingga tanpa nilai mutlak min 1 pangkat N ln N kuadrat per N sama dengan 0. Jadi konvergen. Jadi barisan tersebut jadi barisan konvergen. Konvergen ke 0. Ya, barisan ini konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Berikutnya kita masuk ke definisi mengenai barisan monoton. Suatu barisan AN disebut barisan naik jika untuk semua N lebih besar sama dengan 1 berlaku AN lebih kecil dari AN plus 1. Barisan naik ya. Naik, makin lama makin besar nilainya. Artinya AN lebih kecil dari AN tambah 1. Nilai AN saat ini lebih kecil dari AN selanjutnya. Nilai AN selanjutnya lebih kecil dari nilai selanjutnya. Demikian, disebut barisannya naik. Sebaliknya, suatu barisan AN disebut barisan turun jika untuk semua N lebih besar sama dengan 1 berlaku AN lebih besar AN plus 1. Artinya apa? Nilai A1 lebih besar dari A2. Nilai A2 lebih besar dari A3. A3 lebih besar dari A4. Jadi barisannya turun. Makin lama makin kecil. A4 lebih besar dari A5. A5 besar dari A6. Demikian seterusnya. Suatu barisan AN disebut barisan tak turun. Barisan tak turun ini berarti bisa apa? Bisa naik, bisa tetap. Begitu ya. Tak turun, bisa naik, bisa tak tetap. Bisa tetap nilainya. Jadi itu jika untuk semua N lebih besar sama dengan 1, berlaku AN lebih kecil sama dengan AN plus 1. Jadi ada tanda sama dengan di sini. AN lebih kecil sama dengan AN tambah 1. Nggak turun dia jadinya. A1 lebih kecil atau sama dengan A2. Tak turun. Bisa naik, bisa konstan. Selanjutnya, disebut barisan tak naik untuk semua N lebih besar sama dengan 1 bila berlaku AN lebih besar sama dengan AN plus 1. Barisan yang memenuhi salah satu sifat di atas disebut barisan monoton. Ini yang memenuhi sifat-sifat salah satu sifat ini disebut barisan monoton. Nah, ini terdapat suatu teorema jika U adalah suatu batas atas barisan tak turun AN, maka barisan ini konvergen menuju suatu limit A yang kurang dari atau sama dengan U. Ya. Jika U adalah batas atas suatu barisan tak turun, maka barisan ini konvergen menuju suatu limit A yang kurang dari atau sama dengan U. Kemudian, jika L adalah suatu batas
bawah barisan tak naik, ini batas bawah ini ya, batas bawah barisan tak naik, maka barisan ini konvergen menuju suatu limit B yang lebih dari atau sama dengan L. Jadinya, jika L adalah suatu batas bawah barisan tak naik, maka barisan ini konvergen menuju suatu limit B yang lebih dari atau sama dengan L. Contoh soalnya, untuk kekonvergenan barisan monoton terbatas adalah sebagai berikut. Tuliskan 4 suku pertama dari barisan AN, kemudian gunakan teorema mengenai kekonvergenan barisan monoton terbatas untuk membuktikan bahwa barisan tersebut konvergen. Nah, ini kita harus cari berarti ya A1-nya berapa? Ya, A1-nya sama dengan kalau kita masukkan 1 berarti A setengah kali 4 kurang 2. Berarti A1-nya 1. Dan A2-nya sama dengan 2/3 kali 4 kurang setengah. 4 kurang setengah. Atau ini 4 kurang setengah, 3 setengah, 7/2 hasilnya 7/3. A3-nya, kalau kita hitung ini 17/16. A4, kalau dihitung ini hasilnya adalah 392/125. Atau ini sama dengan 2/3. Ini sama dengan 25/6. Ini sama dengan 3/17/125. Nah, ini dia 4 suku pertama. Dan kita lihat bahwasanya ini dari A1 ke A2 makin besar ya. 2/3, 2/3. Ke A3 makin besar, 25/6. A4 makin besar. Jadi kita punya dugaan bahwasanya ini adalah barisan suatu barisan yang monoton naik. Bisa kita periksa, kita lihat ya. Monoton naik itu persyaratannya apa? Monoton naik berarti dia AN plus 1 lebih besar dari AN. Ini ya, untuk N lebih besar sama dengan 1. Ini ya. Bisa kita lihat ini. Monoton naik, mana dia? Disebut barisan naik. Ya, AN lebih 1 lebih besar dari AN. Nah, sekarang kita periksa. Kita lihat. Benar nggak ini monoton naik? Kita periksa. Nah, AN tambah 1 itu, AN plus 1 itu adalah N plus 1 per N plus 2, 4 kurang 2 per N plus 1 kuadrat. Dan kita punya AN adalah N per N plus 1 kali 4 kurang 2 per N kuadrat. Oke ya. Kita lihat di sini bahwa akan ditunjukkan bahwa ya kita lihat N plus 1 kali per N plus 2 ini lebih besar dari N per N plus 1 ya. Karena ini kalau kita kalikan silang, ini hasilnya adalah N tambah 1 kuadrat lebih besar dari
n kuadrat plus 2n, yang mana kalau ini kita uraikan, n tambah 1 kuadrat adalah n kuadrat plus 2n plus 1. Lebih besar dari n kuadrat plus 2n, 1 lebih besar dari 0. Jadi benar untuk n lebih besar sama dengan 1. Benar ini, n tambah 1 per n tambah 2 lebih besar dari n per n tambah 1. Dan kita lihat juga di sini, ini kita lihat kita lihat 4 kurang 2 per n plus 1 kuadrat ini lebih besar dari 4 kurang 2 per n kuadrat. Ya, karena faktor ininya ya. Ini pengurangnya lebih kecil, jadi ini lebih besar daripada ini. Oleh karena itu, n tambah 1 per n tambah 2 ini ya, semua ini, oleh karena itu an plus 1 lebih besar an. Oleh karena itu an. Jadi an merupakan barisan naik. Dan kita lihat an terbatas atau lebih kecil sama dengan 4. Ya. Ini lihat ini, an ini lebih kecil sama dengan 4. Bisa nggak Anda lihat ini ya? an lebih kecil dari sama dengan 4. Terbatas barisan naik, terbatas di atas oleh 4. Jadi, menurut teorema barisan an konvergen. Demikian.